Sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan 11 saksi hari ini yang sebagian besar polisi, termasuk diantaranya 6 terdakwa perintangan penyidikan kasus Yosua. Apa yang hendak digali jaksa dan hakim dari relasi kuasa dan kuatnya pengaruh Sambo ini? Lalu mengapa kini mantan anak buah Sambo marah dan merasa dikorbankan? Sudah bergabung bersama kami saat ini mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno dan kuasa hukum keluarga Yosua Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, Pak Ugroseno, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas. Kabar baik. Kevin. Saya mulai dengan Anda dulu, Pak Ugroseno. Saksi-saksi ini beberapa diantaranya pangkatnya kombes, ada yang brigjen, posisinya cukup signifikan, dan mereka kena prank, dibohongi. Kok bisa? Bisa jenderal ini berbohong begitu? Menurut Anda gimana tuh, Pak Ugroseno? Ya, ini sebetulnya yang di sidangnya kasus apa dulu? Kasus OJ-nya atau kasus pembunuhan? Untuk Kan kasus itu. pembunuhannya juga, kasus OJ-nya juga, karena kan dikenakan 2 dakwaan begitu kepada Ferdy Sambo ini. Iya kan, berarti kan sidangnya ada 2 kasus. Karena yang sidang ini sidang pokoknya pembunuhan yang direncanakan oleh Pak Ferdy Sambo atau sidang OJ karena katakanlah merusak TKP seperti itu. Saya belum tahu nih. Dalam kasus apa yang disidangkan sekarang? Tadi salah satu polisi bahkan menangis karena mengikuti perintah dari Ferdy Sambo untuk mengamankan itu tadi, terutama mengamankan CCTV itu tadi, dan kemudian sekarang menyesal karena mengikuti arahan, mengikuti perintah dari atasan ini. Gimana tuh menurut Anda, Pak? Ya, kalau dalam sidang pokok pembunuhan yang direncanakan kan terpisah dengan katakanlah yang bagian dengan OJ tadi. Saya dari awal sudah bilang, kalau sidang OJ ini sebetulnya Hendra Kurniawan, Pak Agus dan sebagainya ini kan cukup dengan kode etik. Yang saya sayangkan itu kenapa ini kode etik masuk ke pidana. Tapi kalau dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan 6 orang tadi, itu mereka sebagai saksi apa? Bukan melihat, bukan mendengar, bukan mengalami. Ini yang perlu diluruskan bagi saya, karena kalau dicampur-campur saya sendiri ikut bingung. Jadi tidak sepatutnya mereka yang awalnya dimasukkan dalam kasus OOJ ini tidak perlu masuk ranah pidana menurut Anda, begitu? Nggak perlu. Yang katakan OJ cukup dengan kode etik, ya penegakan kode etik. Kemudian kalau yang Ferdy Sambo adalah Ferdy Sambo. Dan kasusnya 6 orang itu Pak Ferdy Sambo, di samping dia melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan, juga melakukan obstruction of justice. Tapi kalau bagi yang Hendra Kurniawan, Agus dan lain-lain, itu masuk cukup dengan kode etik, karena di mana-mana tidak ada kode etik juga ke ranah pidana. Dan menurut Anda Ferdy Sambo ini punya pengaruh yang cukup kuat begitu, bisa mengarahkan banyak pihak, mengarahkan banyak orang untuk bisa mengikuti segala arahannya, begitu? Ya, ini yang perlu diperbaiki dari awal. Selalu saya bilang ini kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja kita. Jadi selama ini orang merasa bahwa setiap anggota Polri itu harus tunduk setia taat pada pimpinannya, itu tidak ada. Kalau tunduk setia dan taat itu kepada negara, pimpinan negara, pada undang-undang dan aturan. Ini mungkin yang harus ditegakkan kembali sehingga ke depan nanti hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Oke, saya mau ke Bang Nelson sekarang. Bang Nelson merespon dari apa-apa saja keterangan, pengakuan, bahkan merasa di-prank, merasa dibohongi, dikorbankan. Anda melihatnya gimana nih? Baik, saya ngasih pendapat dari sisi lain dulu yang berbeda ya. Pertama, ini sudah masuk 7 bulan. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan ya. Karena kami mengikuti terus, aroma yang tidak sedap akan muncul belakangan. Ini pertama ya. Yang kedua, Deloitte dengan lagunya Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Yang ketiga, tentunya ini mulai berjalan di pengadilan teori-teori Lombroso dan sebagainya, teori-teori pidana. Kenapa? Selaku kuasa hukum kami mengikuti terus. 12 saksi korban tuntas. 2 hari saja. Ini sudah hampir puluhan ya, melibatkan ada beberapa kita sebut kelompok tadi. Tersangka, terdakwa, sama tadi Pak Jenderal mengatakan kode etik. Nah, jadi timbulnya masalah penyesalan, nangis, terlambat itu termasuk kode etik. Izinkan saya masuk di sana, di kode etik pun kalau sampai kepada hukuman tidak dengan hormat, pencopotan dan sebagainya, ya
akan berakhir pada waktunya karir itu secara tidak sempurna. Dari sinilah mari kita lihat kesaksian itu pun atau katakan andai kata ini, jadi bukan praduga, kalau saya penyidik yang selama ini terlatih diklat dan tentunya jam terbang, ia tahu bahwa ini perintah atasan di bawah tekanan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita masukkan kategori dari awal ini adalah pasal 340, 338, baru junto kebersamaan itu 5556 KUHP. Di sini baru kita lihat, baru sekarang muncul semua satu persatu. Satu divisi bisa terlibat di dalamnya, mulai dari rentannya, izinkan kita menyebut dari mulai Polres Jakarta Selatan, kita minta ditingkatkan di Polda dilewatkan sampai ke Mabes Polri. Oke, mereka kan sudah tahu bahwa mereka menjalankan perintah dan salah, baru sekarang mengakui mereka dibohongi dan dikorbankan. Kalau menurut Anda mereka lagi playing victim begitu di muka sidang? Kalau di muka sidang ya, tetapi ketika di bawah komando, itu hati nurani. Saya izin mengutuk Pak Jenderal tadi, Pak Groseno, yang mana perintah pimpinan yang diikuti. Saya lama di birokrat. Saya lawan kalau itu bawa ke jurang. Itu etika loh. Di situ etika. Ngapain kita korbankan kita hanya demi kepentingan daripada individual tadi? Kita bela negara, bela bangsa, bela masyarakat. Demikian. Oke, Pak Groseno, Anda melihatnya apakah para saksi ini yang awalnya mereka menjalankan perintah dan sekarang baru merasa dibohongi, baru merasa dikorbankan jadi playing victim juga di muka sidang? Ya, sama semua orang jadi bingung karena perkara ini dari awal sudah digabungkan antara yang pelanggaran kode etik murni dan pelanggaran pidana murninya. Jadi bagi 6 orang itu mereka nanti akan berperan sebagai tersangka dan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami. Kemudian ditambah dengan sekarang di kode etik tidak dibuka tuntas, ya kan? Mereka digabung-gabungan antara Hendra Kurniawan, Agus, Cuk dan sebagainya tadi. Ini saya yang di luar, ini sidangnya sebetulnya. Putus. Oke, mohon maaf kita coba perbaiki komunikasi dengan Pak Groseno. Saya mau kembali ke Bang Nelson. Bang Nelson, sudah tahu salah, sudah tahu itu tidak baik untuk keselamatan mereka dan karir mereka, tapi tetap mengikuti arahan. Bahkan tidak mampu membantah omongan Sambo, arahan Sambo untuk tetap melakukan itu. Jadi apa yang salah ya menurut Anda ini? Satu hal ya, saya larikan sedikit. Hotel Kilo, bintang 1 ya, Hendra Kurniawan disebut Pak Groseno. Dia khusus naik pesawat loh ke rumah itu. Itu tadi kejadian terakhir dengan bibinya ini ya. Di sana main paksa, cara-caranya mengalahkan gerakan September puluhan tahun yang lalu. Diperiksa, segala macam kekerasan itu. Apa harus begitu lagi? Rumah ditutup segala macam. Nah, sekarang saya merenungi nasib saya. Itu salah satu ya. Apa yang mau direnungi? Masa nggak tahu menyewa pesawat tersendiri, uang nggak tahu kita uang negara, uang mana lagi nih konspirasi itu. Begitulah kawan-kawan yang di bawah Kombes itu. Kasihan kita sebenarnya, tidak tega. Tetapi apa yang kau lakukan itu, yang kau terimakan itu. Baik. Jadi ya perbuatan itu masa dia nggak tahu ada yang sengaja merusak CCTV, sampai TV itu katanya dirusak oleh Halilintar, petir. Mau kita BAP petir waktu itu kan. Nah, yang begini-begini kan nggak masuk akal. Di rumah yang komplit, katakan di rumah dinas, apapun ada ya. Sampai di lingkungan itu, kenapa harus disembunyikan? Baik. Darah dicuci, pembantu yang membangkang, aduh. Ini udah cukup panjang. Nah, Pak Groseno, saya ke Anda lagi. Kalau kita lihat selama ini untuk aspek obstruction of justice itu kan mengarah pada perusakan penghilangan CCTV. Tapi bisakah diarahkan untuk hal yang lain? Misalnya keberangkatan ke Jambi, bertemu dengan keluarga, kemudian pengusutan untuk izin senjata, TKP, datang ke TKP, hal-hal lain semacam itu masih bisa tidak disinggung ke arah obstruction of justice? Ya, ini sudah menurut saya sudah kesalahan dari awal. Seharusnya yang dikaitkan obstruction of justice yang murni dilakukan oleh Brigjen Hendra Kurniawan, Agus dan kawan-kawan tadi itu disidangkan di kode etik terbuka. Jadi masyarakat melihat
mana yang pelanggaran kode etik murni, mana yang pidana. Kalau dicampur seperti ini kita bingung. Karena menurut keterangan KUHAP saja penjelasan saksi itu apa? Saksi sebagai apa? Kalau saksi hanya dikaitkan dengan merusak CCTV, mungkin dirusak atau tidak, pergi tadi kemana ke naik pesawat. Itu yang harusnya dipisahkan antara kode etik murni dan pidana murninya. Karena ini udah dicampur aduk, sampai sekarang kita juga bicaranya kadang-kadang nggak bisa digabung-gabung seperti Bang Nelson tadi katakan. Memang benar, Hendra Kurniawan pergi ke sana naik pesawat. Kalau di sidang kode etik dibuka kepada publik, naik pesawat pakai pesawat apa, biaya dari mana, silahkan publik tahu, nggak ada masalah. Karena ini kasus sudah milik publik. Jadi nggak perlu kode etiknya ditutupi menurut saya. Ini dari awal sudah menurut saya ya agak membingungkan lah seperti itu. Maka kemudian kalau Anda lihat peran Susanto dan Brigjen Beni Ali yang bisa kemudian mengusut, kemudian izin dari penggunaan senjata, lalu kedatangan mereka ke TKP ini masih bisa diusut lebih lanjut lagi ya sebetulnya, nggak sebatas untuk pengawasan dari CCTV itu sendiri? Ya, kode etik aja dibuka semuanya apa yang terjadi setelah peristiwa pidana itu terjadi. Jadi begitu peristiwa pidana pokok terjadi, apa yang terjadi itu yang di kode etik. Karena mereka tidak terlibat kasus pembunuhan yang direncanakan. Jangan dicampur-campur, batasnya harus jelas nih. Baik. Kalau masuk jembatan Shirathon Mustaqim itu jembatannya harus jelas, kiri atau kanan gitu aja. Baik, terima kasih banyak untuk sudut pandang Anda, Pak Ugrosedo, dan juga Bang Nelson Simanjuntak sudah dibagikan bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua. Ya. Thank you. Terima kasih.